Otakers, kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Pada video kali ini kita akan membahas proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh manusia. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu ya, karbohidrat adalah senyawa penting yang dibutuhkan manusia sebagai sumber tenaga atau energi bagi tubuh. Karbohidrat dapat ditemukan dalam beberapa jenis makanan seperti nasi, jagung, tepung, singkong, kentang, dan masih banyak yang lainnya. Dengan mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, tubuh akan memiliki tenaga dan kekuatan untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Proses pencernaan karbohidrat tersebut terjadi secara bertahap loh. Mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, hingga anus. Ingin tahu seperti apa proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh manusia tersebut? Mari kita simak penjelasannya, jangan sampai di-skip. Karbohidrat adalah senyawa yang tersusun dari unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Senyawa ini dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, glukosa, dan fruktosa. Kemudian ada disakarida yang terdiri dari sukrosa dan maltosa. Dan yang terakhir adalah polisakarida yang terdiri dari amilum, glikogen, dan selulosa. Tahu nggak sih kalau ketiga kelompok senyawa karbohidrat tersebut dicerna oleh organ sistem pencernaan secara bertahap? Berikut ini tahapan proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh manusia. Yang pertama dari rongga mulut. Makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah di dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan air ludah. Air ludah sendiri mengandung enzim amilase, di mana enzim ini berfungsi mengurai karbohidrat menjadi glukosa. Jika pengunyahan dilakukan lebih lama oleh amilase, karbohidrat umumnya langsung diubah menjadi maltosa. Perlu diketahui ya bahwa amilase bekerja optimal pada pH ludah yang netral. Nah, yang kedua adalah tenggorokan. Setelah melalui pencernaan mekanis yang dilakukan oleh gigi dan pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh ludah, karbohidrat kemudian ditelan masuk dan melewati tenggorokan atau esofagus. Nah, pada organ ini proses pencernaan karbohidrat sama sekali tidak terjadi. Karbohidrat hanya lewat dengan mudah dalam hitungan detik. Karena saluran esofagus ini sangat licin akibat cairan mucus yang dihasilkan dindingnya. Nah, setelah dari tenggorokan, selanjutnya adalah lambung. Dari tenggorokan, karbohidrat langsung diterima lambung untuk kemudian diolah dan dicampur dengan asam lambung atau HCl yang bersifat korosif. Pencampuran karbohidrat, asam lambung, dan makanan lain terjadi dengan bantuan gerakan kontraksi lambung. Dalam proses ini membuat karbohidrat menjadi lebih cair dan hancur. Cairan karbohidrat yang bercampur dengan makanan lain ini kemudian disebut dengan istilah thymus. Nah, setelah dari lambung, maka selanjutnya adalah usus halus. Proses pencernaan karbohidrat di usus halus melalui beberapa organ penting yang mana organ ini memiliki masing-masing peranan yang berbeda. Organ tersebut antara lain usus 12 jari atau duodenum. Organ selanjutnya adalah usus kosong atau jejunum. Selanjutnya adalah usus penyerap atau ilum. Nah, dalam usus 12 jari ini, thymus yang mengandung karbohidrat yang berasal dari lambung diteruskan ke usus 12 jari untuk kemudian dicerna lebih lanjut. Proses pencernaan karbohidrat dalam 12 jari dilakukan secara kimiawi menggunakan enzim amilopsin atau enzim amilase yang dihasilkan dari getah pankreas. Enzim ini memecah amilum yang belum sempat terurai sempurna di rongga mulut untuk menjadi disakarida. Organ selanjutnya adalah usus kosong atau jejunum.
Setelah melalui usus 12 jari, proses pencernaan karbohidrat yang telah berwujud di sakarida ini kemudian dilanjut oleh organ selanjutnya, yaitu usus kosong. Di dalam organ ini, disakarida dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim-enzim disakaridase, yaitu maltase, laktase, dan sukrase, yang terdapat pada getah usus halus hasil sekresi dinding-dindingnya. Pemecahan disakarida tergantung pada jenis dan jumlahnya, yaitu maltosa menjadi 2 mol glukosa dengan bantuan enzim maltase. Laktosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa dengan bantuan enzim laktase. Dan yang terakhir adalah sukrosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol fruktosa dengan bantuan enzim sukrase. Nah, organ usus selanjutnya adalah usus penyerap atau ilum. Setelah melalui usus kosong, monosakarida hasil penguraian enzim disakaridase kemudian diserap oleh dinding ilum atau usus penyerap. Nah, serapan monosakarida ini lalu diabsorpsi dan diangkut sistem sirkulasi darah lewat vena porta dan disalurkan ke seluruh tubuh menjadi energi yang siap digunakan. Proses yang terakhir adalah pada usus besar dan anus. Ampas makanan yang sari karbohidratnya telah diserap oleh usus halus selanjutnya berlalu menuju usus besar. Ampas ini kemudian menjadi substrat potensial yang difermentase oleh beberapa mikroorganisme di dalam usus besar sebelum akhirnya dibuang melalui anus. Produk utama fermentasi karbohidrat di dalam usus besar adalah karbon dioksida, hidrogen, metan, dan asam-asam lemak rantai pendek yang mudah menguap, seperti asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Fermentasi yang meningkat di dalam kolon menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang kemudian keluar sebagai flatus. Sisa karbohidrat yang masih ada dibuang sebagai tinja. Nah, otakers, itulah penjelasan sederhana proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh manusia. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat ya. Nah, kalau kalian ingin memahami lebih lanjut, teman-teman bisa loh membaca artikelnya dan pastikan juga kalian memainkan kuisnya di website kita utaatiota.com. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan pastikan juga kalian subscribe channel kita, kemudian kalian klik loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kita. Sekian dulu dari kita dan tunggu video kita yang lainnya. Salam dari Sabang sampai Merauke.